dan wajah-wajahnya mereka ternyata persis loh. Ya. Betul, walaupun lawakan-lawakannya mereka memang sebenarnya mendaur ulang warkop yang terlebih dahulu. Nah itu yang jadi permasalahan. Kalau di lawakan itu sebenarnya nggak ada copyright gitu. Kalau misalnya kita udah ngelawak seperti ini tuh semua orang juga udah ya udahlah lepas lah karena karena dia yang harus mencari lagi. Cuman yang jadi masalah mereka bertiga itu bergabung. Iya. Terus ada sementara warkop aja dulu tuh maksudnya ada tanda tangan lah misalnya kontrak dengan misalnya perfilman atau seperti ini ya. Dengan mereka membuat seperti itu seharusnya sih kalau saya pribadi saya nggak tahu itu kasusnya seperti apa, tetapi sebaiknya ketiganya itu sebenarnya harusnya sebelum mereka mau expose gitu datangi dulu para senior itu, cobalah berbicara seperti ini. Karena kan mereka berbuat seperti itu karena kekagumannya mereka sebenarnya. Ketika kita mau melakukan sesuatu atau mau melestarikan sebuah budaya seperti itu, tetap aja kita harus nungguin dulu. Ini mungkin nanti takutnya salah nggak saya kalau begini, salah nggak kalau saya begini, kalau begini. Nah itu yang mungkin nanti sebenarnya karena masih ada Mas Indro di sini, menurut saya sih ketemu dulu Mas Indro. Biar nanti Mas Indro yang akan memberikan pengarahan seperti apanya gitu. Sebenarnya kalau misalnya impersonate sih sebenarnya bebas-bebas aja. Tapi kalau ini impersonate-nya dia udah nempel terus tuh. Terus-terusan dia jadi impersonate gitu. Kalau misalnya yang lain kan kayak Gilang dia bisa jadi siapa jadi siapa. Kalau ini udah nempel di dalam dirinya. Artinya brand warkop itu mereka ambil secara tidak langsung. Nah, yang kalau misalnya apalagi kalau misalnya brand warkopnya udah dia ambil, ya nggak boleh karena kan itu warkop itu sudah melekatnya dan itu udah jadi sebenarnya milik masyarakat yang udah tahu. Nah, yang seperti kemarin kan kita lihat udah ada dibikin tuh film-filmnya, terus ada sekarang ada dibikin kartunnya juga yang seperti itu semua melalui sebuah prosedur yang benar. Jadi sudah melakukan dulu pendekatan seperti apa, ada izinnya seperti itu, kalau nungguin kayak gimana. Nah itu sebenarnya aturannya hargai tetap seperti hal-hal yang seperti itu gitu. Berarti memang wajar ya, Kang Denny maksudnya Mas Indro maksudnya agak marah gitu maksudnya. Ya sangat lah kalau menurut saya mungkin aja hal tersebut karena harusnya ya tetap gimana juga harusnya ngomong ke beliau itu karena kan itu brand kecuali mereka dia bertiga tidak menamakan itu walaupun wajahnya persis seperti itu tapi dia tidak memakai nama warkopnya itu terus juga membawa lawakannya seperti itu. Nah itu mungkin berbeda lagi, bisa jadi itu kebetulan aja. Tetapi kalau udah membawa brand yang seperti itu ya itu kan warkop itu jadi brand. Nah itu yang jadi permasalahannya. Jadi sebaiknya mungkin karena saya yakin adik-adik ini dia mungkin tidak tahu seperti itu. Mungkin ada yang tahu, jangan mengecam, justru harusnya kita kasih tahu seperti itu. Artinya kalaupun ada pihak yang tidak senang bisa dibawa ke jalur hukum dong? Saya kurang tahu nih. Kalau misalnya ternyata warkop itu adalah sebuah brand yang sudah ada tercatat secara intelektualnya seperti itu sangat memungkinkan. Jadi tapi jangan segala-segala dibawa ke hukum lah. Kalau menurut saya tuh jangan. Penyelesaian kita tuh dari dulu juga kita ada musyawarah, ketemulah tabayun, tanyakan seperti apa. Justru nanti salah kalau justru nanti kalau menurut saya tuh ya yang senior-senior itu orangnya baik-baik. Justru dia akan memberikan pengarahan supaya si anak itu on the track, tidak melenceng kemana-mana atau dipergunakan oleh orang-orang lain untuk keuntungan orang lain, bukan untuk si orang itu sendiri. Yang ketiga dimanfaatkan itu yang saya menjadikan ketakutannya. Jadi kalau orang tua marah atau kayak gitu bukan karena kalau misalnya Mas Indro marah-marah banget udah nggak akan ngomong, dia bawa aja misalnya kalau itu jadi brand itu dia bawa aja langsung laporkan seperti itu karena ada kerugian. Saya merasa dirugikan dengan seperti itu. Tetapi kan beliau masih marah seperti itu berarti dia tuh sayang sama anak itu. Tapi kalau jadi impersonate gitu sama nggak sih kayak cover lagu mesti ada izinnya? Impersonate juga harus ada izinnya. Saya kan parodi itu. Saya lagu-lagu saya parodi. Saya lagu-lagu parodi itu harus izin dulu. Waktu dulu tuh publishing dulu tuh. Saya ke publishing dulu di Indonesia belum ada tuh publishing. Karena sekarang kan udah teknologi yang namanya informasi kan cepat. Jadi bisa kita berhubungan langsung dengan lewat email kan langsung cepat banget kan.
Nah waktu dulu tuh nggak ada, jadi si publishing lagu-lagu baratnya itu sendiri ada di Singapura, kalau nggak di Hong Kong. Jadi saya tuh kalau prosesnya tuh ya, satu lagu misalnya contoh lah Color Me Bad gitu, misalnya. Saya bikin syairnya dia dulu, terus bikin syair parodinya, si syair parodinya itu diinggrisin, baru dikirim ke mereka, ke publishingnya. Nanti publishingnya lihat gitu, baru kirim ke labelnya, si labelnya itu nanti kirim ke si orangnya, dia setuju atau tidak, harganya tuh udah ada, harganya segini kalau diparodin segini gitu. Nah kalau impersonate niru ikon seseorang itu ada hukumnya juga? Sebenarnya sih nggak ada, tapi kalau terus-terusan dan itu membawa nama brand, itu sudah menjadi sebuah permasalahan. Kayak misalnya Sule juga ada tuh yang niruin Sule, siapa? Den Sule itu juga kalau itu nggak terlalu jadi permasalahan karena Sulenya sendiri juga tidak mempunyai brandnya. Kalau ini kan beda, ini udah ada brandnya karena juga udah ada beberapa film-filmnya yang sudah dibuat, bukan hanya Warkopnya aja, generasinya udah ada 2 tuh setelah Tora kalau nggak salah ada lagi tuh di bawahnya lagi bikin juga yang seperti itu. Nah itu memang udah menjadi brand kalau kayak begitu, itu harus udah ada aturannya. Nah Kang Denny, untuk Warkopi sendiri kan pendatang baru nih, akankah diajak untuk Paski sendiri untuk bergabung nantinya? Kalau saya sih terbuka untuk mereka, justru kalau mereka nyamperin kita, justru kita akan arahkan mereka. Saya pertemukan misalnya kalau harusnya karena itulah kata saya juga, jangan sampai dia dimanfaatkan oleh orang-orang yang memanfaatkannya mereka, sehingga merekanya sendiri tidak tahu apa-apa tetapi dimanfaatkan. Karena kan kalau kayak gitu bisa aja sekarang soal misalnya ngeliat, wah ini potensinya ada nih, saya mainin aja tuh, saya biayain gitu tuh, tapi dia dapat nilai lebih dari itu sendiri, dia tiga orang itu tidak menyadari hal tersebut. Nah yang dikhawatirkan oleh orang-orang tua itu, ya maksudnya senior saya seperti hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Gitu.